Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya pada pagi hari ini kita siap bersama-sama untuk mempelajari, untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan berbicara tentang rencanaku atau rencanamu. Yakobus pasal 4 ayat 14 sampai ke 15. Ini menjadi dasar perenungan kita. Yakobus pasal 4 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan perikop dari ayat 13 sampai 17, ini merupakan sebuah nasihat atau sebuah teguran yang disampaikan oleh Yakobus kepada orang-orang percaya Yahudi yang ada di perantauan. Ini Yakobus melihat bahwa ada orang-orang percaya pada saat itu yang tidak lagi mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang mereka cari adalah bagaimana mereka sukses dengan cara mereka sendiri. Bagaimana mereka mencari keuntungan dengan cara mereka sendiri. Bagaimana menjalani kehidupan dengan cara-cara mereka sendiri. Yang ini yang Yakobus temukan di dalam kehidupan orang-orang percaya pada saat itu. Mereka melangkah dengan cara mereka sendiri, mencapai tujuan, mencapai cita-cita dengan cara mereka sendiri. Dan juga Yakobus melihat bahwa ada sikap yang dingin dan terlalu percaya diri dan congkak Bapak Ibu. Istilah kasarnya mereka hidup dalam kesombongan. Ini yang Yakobus lihat. Ketika mereka membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan, mereka sangat dingin dengan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Yakobus melihat bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup orang percaya pada saat itu. Apa masalahnya Bapak Ibu? Masalahnya adalah pengenalan Tuhan yang dangkal. Dari mana kita bisa melihat pengenalan yang dangkal? Dari cara mereka membuat perencanaan. Ini kan sebenarnya tujuan surat ini disampaikan adalah kepada orang-orang percaya. Tetapi saya melihat bahwa kata percaya di sini adalah orang-orang percaya adalah cuma status. Ya kan? Kita bisa melihat dari perencanaan yang mereka lakukan. Mereka tidak melibatkan Tuhan. Di ayat yang ke-13 dijelaskan bahwa sedikit pun mereka tidak berdoa. Tanpa duduk merenung ketika membuat perencanaan, tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Bahwa itulah yang Yakobus lihat bahwa ada kesalahan, ada sesuatu yang salah yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya pada saat itu. Mereka mengabaikan sesuatu yang penting. Mereka menganggap bahwa pengalaman mereka lebih penting daripada persetujuan Tuhan, konfirmasi dari Tuhan. Mereka abaikan semuanya itu. Kalau kita perhatikan dari perikop ini, sama sekali mereka tidak libatkan Tuhan. Tanpa memulai dengan mungkin berdoa atau bertanya kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, sebelum kita jawab Bapak Ibu, saya akan membacakan inti pesan yang Tuhan sampaikan. Ini yang Tuhan tekankan di dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan sebagai pemercaya, kita tidak bisa lagi menjalani kehidupan yang asal-asalan.
Mungkin selama ini ada orang-orang percaya hidup dengan asal-asalan, menjalani kehidupan tanpa perencanaan yang matang dan tanpa sebuah tujuan yang pasti. Kalaupun membuat perencanaan, satu hal yang perlu ditanyakan adalah, apakah rencana yang kita buat ini sesuai dengan rencana Tuhan bagi kita? Ataukah sekedar keinginan diri kita semata-mata? Ini kan kengerian Bapak Ibu. Tuhan dengan tegas mengatakan jangan hidup asal-asalan. Artinya Tuhan mau kita hidup dalam sebuah perencanaan. Perencanaan siapa? Rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bukan lagi cara-cara kita, tapi Tuhan mau cara-cara Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Kita bersyukur Bapak Ibu, saya sendiri bersyukur Tuhan kasih pesan ini buat kita semuanya. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu kita akan mempelajari dua hal apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Yang pertama, utamakan rencana Tuhan di atas rencana kita. Utamakan rencana Tuhan di atas rencana kita. Mengapa kita harus mengutamakan rencana Tuhan di atas rencana kita? Karena Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, Tuhan merancangkan hari depan yang penuh pengharapan di dalam kehidupan setiap kita. Bukan merancangkan kecelakaan, kegagalan, tapi merancangkan hari depan yang penuh pengharapan. Memberikan damai sejahtera bukan kecelakaan, di dalam firman Tuhan katakan. Apalagi yang selanjutnya, supaya kita tidak salah jalan Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar tentang orang yang salah arah? Misalnya kita sampai kepada, maksudnya ada sesuatu yang kita tuju, tapi salah arah. Kalau seseorang salah arah mencapai sesuatu, akan banyak kerugiannya. Baliknya lagi jauh, mutar-mutar. Kalau orang sudah salah arah, biasanya muncul kemalasan. Malas balik, ya udah pulang aja lah. Biasanya tidak mau kejar lagi sesuatu yang harusnya sampai kepada tujuan sudah ditetapkan kan. Karena dikatakan dalam Yosua pasal 1 ayat 7, supaya engkau beruntung, bukan gagal. Oleh karenanya kita harus mengutamakan rencana Tuhan di atas rencana kita. Tujuannya supaya kita nggak gagal, supaya kita cepat sampai kepada tujuan Tuhan. Kita lihat perjalanan bangsa Israel Bapak. Begitu lama dengan sebenarnya waktu yang sangat singkat, tapi berputar-putar. Akibat apa? Keras kepala, gak mau dengar-dengaran akan Tuhan. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Tuhan gak mau kita gagal. Tuhan gak mau kita salah arah di dalam kehidupan setiap kita. Pada umumnya Bapak Ibu yang saya renungkan, kalau udah gagal baru cari Tuhan. Kalau udah salah arah baru cari Tuhan. Dan udah ketemu Tuhan, nyala-nyalain Tuhan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Makanya kenapa kita harus mengutamakan rencana Tuhan Bapak Ibu. Ya kita bersyukur bahwa Tuhan kasih pesan ini dalam kehidupan setiap kita. Jadi kita mau lihat firman Tuhannya Bapak Ibu. Dasar firman Tuhannya, Yakobus pasal 4 13 sampai 14, ayat 13 sampai 14. Apa yang Yakobus ajarkan dalam ayat ini Bapak Ibu? Ayat 13, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di sini Yakobus memberikan contoh atau gambaran Bapak Ibu tentang orang yang hidup
mengutamakan rencananya sendiri daripada rencana Tuhan. Gambaran yang pertama yang dijelaskan di sini lebih sering mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan kekuatan Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi kalau orang-orang yang mengutamakan kepentingan rencananya sendiri akan selalu mengandalkan kekuatannya sendiri, Bapak Ibu. Mengabaikan kekuatan Tuhan. Mengandalkan kepintaran, mengandalkan pengalaman-pengalaman. Ini kan orang-orang percaya di perantauan ini orang-orang yang berbisnis, Bapak Ibu, orang-orang yang berdagang. Ya mungkin sebelumnya juga tidak mengandalkan Tuhan, tuh berhasil. Nah, pengalaman-pengalaman ini menunjukkan tentang sikap hati mereka yang congkak, yang tidak mengandalkan Tuhan di sana. Lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, Bapak Ibu, ini orang-orang yang kaya. Orang yang hidup di atas rata-rata. Jadi buat mereka nanjak Tuhan itu sesuatu biasa saja. Sehingga muncul gini pengandalan dan kekuatan sendiri. Dan mengabaikan sesuatu yang penting. Ada contohnya Bapak Ibu Saul. Kemarin sudah disinggung. Apa yang dia kejar? Kerjaannya cuma ngejar Daud. Dan ketika dalam pertempuran Bapak Ibu kita melihat ketika musuh mulai menghampiri pasukan Saul, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia mengambil inisiatif sendiri dengan kekuatannya, mempersembahkan korban tanpa tanya Tuhan. Ini kan kengerian yang terjadi Bapak Ibu. Melangkah, melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu tanpa tanya Tuhan. Sebenarnya bukan tugasnya dia, ada tugas Samuel sebenarnya. Tetapi ketika himpitan datang, apa yang dia lakukan? Andalkan kekuatan sendiri, andalkan kemampuan sendiri, andalkan kekuasaan dia sendiri. Dan kita bisa melihat dampaknya. Tuhan menolak Saul, Bapak Ibu. Nah, Tuhan gak mau, Bapak Ibu, jangan sampai kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, gambaran yang kedua adalah lebih mengejar perkara-perkara duniawi, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan ayat 13 bagian B, dikatakan mengejar keuntungan semata. Yang dia cari adalah keuntungan. Ya kan? Usaha tidak salah, dagang tidak salah. Yang salah adalah jika itu menjadi prioritas utama, bukan lagi Tuhan. Itu yang salah. Berusaha tidak salah, Bapak. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 19 mengatakan gini, Bapak Ibu. Filipi pasal 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini yang disampaikan. Gambaran ini juga yang disampaikan oleh Yakobus, Bapak Ibu. Adanya pengejaran yang salah, mencari keuntungan, mengabaikan Tuhan di dalam, mengabaikan untuk bertanya sama Tuhan. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Gambaran ketiga, merasa lebih tahu akan hari esok. Merasa lebih tahu akan hari esok. Ini teguran disampaikan oleh Yakobus, Bapak Ibu, kepada orang-orang percaya di perantauan. Firman Tuhan berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita harus mengakuinya, Bapak Ibu. Kita harus akui di dalam kehidupan setiap kita.
bahwa kita semua tidak akan tahu apa yang terjadi hari esok. Jangankan hari esok, 2 menit mungkin, 1 menit mungkin, nggak sampai 1 hari mungkin, kita udah gak tahu apa-apa. Tapi kalau kita lihat konteks ini, berlagak tahu kan, merasa iya keputusan sendiri lebih benar daripada melibatkan Tuhan di dalam. Rancangan saya lebih benar daripada rancangan Tuhan. Ini yang terlihat di dalam ayat ini, Bapak. Merasa lebih tahu akan hari esok. Kalau kita renungkan bersama-sama, Bapak Ibu, kita akan semakin intim ketika kita tahu besok kita nggak tahu apa-apa. Kita akan semakin mengejar Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Untuk apa? Untuk menyatakan sesuatu yang kita tidak pahami. Kita buta, kita gelap, kita nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Tapi gambaran ini disampaikan oleh Yakobus untuk menegur semua orang-orang percaya yang merasa bahwa dirinya lebih tahu daripada Tuhan. Itu poin yang pertama yang kita pelajari, Bapak Ibu. Jadi utamakan rencana Tuhan di atas rencana kita. Poin yang kedua. Yang kedua adalah setiap perencanaan yang kita buat harus sama dengan rencana Tuhan, Bapak. Setiap perencanaan yang kita buat harus sama dengan rencana Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar rencana kita sama dengan rencana Tuhan? Jawabannya sederhana, Bapak Ibu. Datang sama Tuhan. Tidak ada jawaban, datang lagi sama Tuhan, tanya lagi. Tidak ada jawaban, datang lagi tanya sama Tuhan. Selama tidak ada jawaban, kita harus datang sama Tuhan. Artinya kita tidak boleh terburu-buru memutuskan sesuatu. Artinya kita tidak boleh tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Yang kita nantikan adalah jawaban Tuhan, konfirmasi dari Tuhan. Itu yang terpenting, Bapak Ibu. Mungkin kita kan sudah berdoa, kan Tuhan sudah nanya sama Tuhan. Apa Tuhan gak bosan kita nanya terus? Ada waktu Tuhan, Bapak Ibu. Artinya kita mesti sabar. Saya mesti sabar, Bapak Ibu. Kita semua mesti sabar. Saya harus berkata juga kepada diri saya sendiri, harus sabar menanti jawaban Tuhan. Tidak gampang. Ya, karena kejadian-kejadian di PL, Bapak Ibu, ya kan, dalam penantian dan sebagainya bertahun-tahun gak terjadi. Cara manusia yang dipakai. Ini yang berbahaya sekali. Mari kita lihat firman Tuhan, Yakobus pasal 4 ayat 15. Ini dasar firman Tuhan poin kedua, Bapak Ibu. Yakobus pasal 4 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saya mau sampaikan, Bapak Ibu, Tuhan akan menghendaki sesuatu yang kita putuskan atau jalani jika rencana kita dengan rencana Tuhan itu sama, selaras, tidak bertentangan dengan Tuhan. Bukan untuk memuaskan kedagingan atau hawa nafsu. Jadi jangan sampai kita berharap Tuhan restui atau Tuhan kehendaki jika itu bertentangan dengan kehendaknya, kehendak Tuhan. Dalam istilah kasar, jangan paksa Tuhan.
harus ikut rencana kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita mungkin paksa Tuhan dalam doa, Tuhan ikut rencana saya dong, ikut dong, samain dong Tuhan. Gak bisa. Sebaliknya kita yang harus memaksakan diri. Untuk apa? Menyesuaikan, menyamakan dengan kehendak Tuhan dalam rencana dalam kehidupan setiap kita. Gak bisa kita paksain. Saya rasa permintaan kita salah kalau kita paksa Tuhan harus ikutin kita. Kita yang harus sadar bahwa kita yang harus memaksakan diri, harus ikut apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita paksa-paksa Tuhan Bapak Ibu, seandainya Tuhan genapin, kita hancur. Karena apa yang kita minta itu membawa kita kepada kehancuran sebenarnya. Karena itu rencana kita, bukan rencana Tuhan. Ya kalau kita mundur Bapak Ibu ya, Yakobus 4 ayat 2-3. Ini luar biasa sekali. Yakobus 4 ayat 2-3. Ini dijelaskan begitu luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Firman Tuhan berkatakan apa? Karena kamu tidak berdoa. Ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena, nah ini dia Bapak Ibu, kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita bisa melihat tentang sesuatu yang tidak selaras, bertentangan apa yang menjadi rencana Tuhan dengan permintaan orang-orang percaya. Dikatakan apa? Kamu salah berdoa. Kamu meminta sesuatu kepada aku untuk apa? Untuk memenuhi keinginanmu. Makanya mau saya sampaikan Bapak Ibu, kita mesti selaras dengan apa yang kita rancangkan dengan Tuhan. Karena kalau bertentangan, maka kita akan memaksa Tuhan. Ya kan? Dan kalau Tuhan itu genapi, maka kehancuran akan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena nggak sesuai. Karena nggak sesuai apa yang Tuhan rancang Bapak Ibu. Dari sini saya mulai belajar. Aduh, banyak kali kegagalan saya Tuhan. Saya mencoba untuk merancangkan sesuatu untuk kepuasan daging saya, hawa nafsu saya. Dikatakan kamu berdoa, tapi kamu salah berdoa, salah meminta. Sebab kamu meminta itu kehendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi setiap rencana yang kita buat harus sama dengan rencana Tuhan, harus selaras, bukan untuk kepuasan kedagingan kita semua. Jadi kita belajar tentang dua hal ini Bapak Ibu. Yang pertama kita belajar adalah utamakan rencana Tuhan di atas rencana kita. Yang kedua adalah setiap perencanaan yang kita buat harus sama dengan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.